cara mengkontak influencer yang ada di Instagram mungkin berbeda dengan cara mengkontak influencer yang ada di TikTok, dan dalam video yang satu ini kita akan membahas gimana cara kita untuk memanfaatkan atau menggunakan endorsement di TikTok dengan seleb TikTok supaya anti dicuekin. Saat ini sebuah platform yaitu TikTok ini bagus sekali untuk melakukan endorsement. Tapi berbeda dengan Instagram influencer atau selebgram. Di TikTok ada yang namanya TikTok Seleb atau selebriti di TikTok. Ternyata untuk melakukan endorsement di selebriti TikTok, banyak yang merasakan kayaknya saya sudah menanya record tapi ternyata dicuekin ya. Gimana caranya? Cara mengkontak influencer yang ada di Instagram mungkin berbeda dengan cara mengkontak influencer yang ada di TikTok, dan dalam video yang satu ini kita akan membahas gimana cara kita untuk memanfaatkan atau menggunakan endorsement di TikTok dengan seleb TikTok supaya anti dicuekin. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, dan kurang lebih selama 8 tahun saya telah merintis dan mengembangkan bisnis saya menggunakan online marketing di dunia online. Jadi saat ini saya juga sharing bagaimana caranya teman-teman bisa menggunakan online marketing ini untuk membesarkan atau merintis bisnisnya menggunakan dunia online. Jadi buat Anda yang baru pertama kali bertemu dengan saya dalam video ini, jangan lupa ya buat subscribe segera channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips strategi terbaru seputar bisnis marketing dan terutama juga seputar online marketing. Nggak dilirik oleh pasangan, pernah nggak dicuekin, nggak dianggap, dan itu semuanya menyakitkan ya. Jadi kalau kita melakukan endorsement juga sama, kita rasanya kalau dicuekin oleh influencer, nggak dilirik message atau DM kita oleh influencer, padahal kita butuh influencer tersebut untuk mempromosikan bisnis kita, rasanya nggak enak banget. Dan karena itu di dalam video ini saya mau sharing gimana caranya saya mendapatkan setiap minggunya itu belasan influencer untuk, apalagi kalau waktu lagi campaign influencer ya, atau influencer campaign ya, kita menggunakan banyak influencer. Artinya pasti ada strateginya dan caranya supaya bisa mendapatkan mengkontak influencer anti dicuekin. Nah, caranya adalah dengan mempersiapkan kedua ini. Jadi yang pertama adalah selalu miliki yang namanya list endorse utama dan list endorse backup. Jadi ini dua dokumen yang sangat penting sekali untuk Anda miliki. Artinya adalah waktu kita berbicara mengenai gimana untuk mendapatkan attention atau perhatian dari seleb TikTok supaya mau kita endorse, karena nggak mudah loh. Selebriti TikTok itu saat ini lagi banyak mendapatkan endorsement juga ya. Artinya yang DM banyak, yang mau untuk mengambil endorsement ke mereka juga banyak. Kenapa mereka harus pilih Anda? Itu alasannya adalah karena memang kita harus menjadi menarik waktu lagi DM. Tapi juga harus mempersiapkan dua dokumen utama ini. Tapi seperti biasa kalau di Sekolah Pebisnis di YouTube Yosef Abbas, saya sukanya langsung ya, praktek to the point. Gimana maksudnya kita mencari influencer supaya anti ditolak. Dan ini adalah akun saya Sekolah Pebisnis dan juga akun personal saya Yosef Abbas yang sebagai seorang yang menerima endorse. Jadi di Sekolah Pebisnis ini kita juga menerima endorse ya, dan paid promote juga karena ini adalah akun media atau akun publik. Sedangkan ini di TikTok ya, di Sekolah Pebisnis TikTok, dan ini yang ada di Instagram. Jadi di Instagram kita juga menerima endorsement juga. Bahkan di akun personal saya sebagai seorang pakar digital marketing, saya mengisi event-event dan ada endorsementnya juga. Nah, jadi kita melihat dari dua sisi. Sebagai seorang yang kita punya online shop mau endorse di seleb TikTok, tapi saya juga memberikan angle berbeda gimana waktu kita yang menjadi orang yang di-endorse. Banyak yang nggak tahu, sedikit masih yang tahu bahwa di TikTok itu fitur DM-nya nggak terlalu bagus. Contoh seperti ini. Di Sekolah Pebisnis, ini ada akun yang ada di TikTok. Waktu orang mau endorse, dia bisa klik tombol message yang ada di atas dekatnya bio di TikTok. Begitu diklik tombol message itu, sebetulnya ada tulisan bahwa message cannot be sent since this user is not following you. Artinya apa? Kalau teman-teman mau endorse ke Sekolah Bisnis, misalnya kita mau endorse ke seorang influencer yang kita udah mau targetkan, kita mau endorse ke dia nih, TikTok selebnya. Kita ngirim message ke dia, kalau kita user itu tidak following kita, jadi kita nggak friend lah sama dia, kita belum jadi teman sama dia, artinya si influencer itu nggak follow kita. Kebanyakan kan enggak ya, influencer itu memfollow nggak semua orang kan, tapi kita butuh mau endorse ke dia. Nanti kita nggak bisa ngirim message kalau dari TikTok tulisannya begini, message cannot be sent since this user is not following you. Kenapa saya bisa tahu? Juga karena saya juga memiliki sebuah bisnis online ya, atau salon spa dan klinik, itu bisnis yang saya miliki saat ini. Dan dari salah satu bisnis saya saja, ini adalah akunnya dari online, namanya Sugarless. Kita aktif menggunakan endorsement di TikTok ataupun di Instagram. Dan realitanya memang kita mengalami kesulitan waktu kita mau DM TikTok seleb. Kenapa? Karena memang ada cara-cara yang kita harus tahu strateginya untuk
membuat TikTok Seleb itu bisa melirik message kita dan juga supaya kita nggak dicuekin waktu kita lagi mau minta kontak untuk red card dan juga berkomunikasi sampai deal. Jadi saya melihat dari dua angle ya. Tadi dari angle sebagai seorang yang di-endorse dan menerima paid promote, tapi juga sebagai seorang pemilik online shop atau pemilik bisnis di Instagram ataupun di TikTok. Nah, karena itu waktu kita sedang mau merencanakan, waktu kita mau endorse, yang harus kita lakukan adalah kita mesti sadar dulu bahwa ternyata influencer di DM TikTok itu memang ada kurangannya, yaitu kita nggak bisa langsung DM dari TikTok itu aja. Bahkan ada peraturan dari TikTok yang official, dia mengatakan bahwa only those over 16 can send and receive DM. Jadi maksudnya kalau di TikTok itu kita nggak bisa mengirimkan dan menerima DM kalau umur kita di bawah 16 tahun. Jadi teman-teman cek lagi akun TikToknya, apakah sudah disetting umurnya itu di atas 16 tahun. Kalau nggak, kita nggak bisa nerima ataupun ngirim direct message di TikTok. Nah, jadi ada beberapa limitasi-limitasi ini yang membuat teman-teman nantinya nggak bisa melakukan atau mencari seleb TikTok. Nah, ada seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita klik di tombol 3 ini, lalu kita masuk ke sini, nanti kita ada settingan di dalam sini, di dalam settingan kreator, itu yang menunjukkan bahwa seperti ini. Who can send you direct message? Secara default, itu adalah friends. Jadi ini bukan dari selebgramnya yang nggak mau di-messagein sama kita sebetulnya, tapi dari settingan defaultnya atau settingan normalnya saat seseorang membuat akun TikTok, yang bisa send DM atau direct message di TikTok itu hanyalah friends. Padahal bisa diubah. Di sini kalau diklik munculnya ini sebelah kanan. Bisa diubah dari friends ke everyone. Kalau friends ini artinya cuma followers yang kita follow back doang gitu ya. Jadi artinya apa teman-teman? Artinya di TikTok ini secara standar akun influencer itu, dan semua akun, itu termasuk teman-teman juga punya akun TikTok, itu nggak semuanya bisa DM ke akun TikTok teman-teman tanpa kita fallback dulu ke dia. Nah, kalau influencer yang sudah pro, yang sudah sering menerima endorse, yang sudah aware, udah tahu bahwa ada fitur ini, biasanya influencer besar itu dia akan ngubah settingannya. Jadi dia akan masuk ke akun si influencer itu sendiri, dia akan ngubah settingan di tempatnya dia, supaya apa? Supaya orang-orang lainnya ini bisa nerima, dia bisa nerima endorse dari orang yang mau endorse dan bisa DM dari TikTok. Jadi kalau ada orang mau tertarik endorse dia, orang bisa DM lewat TikTok dan DM itu sampai gitu ya. Ini nggak semuanya ngerti, karena nggak semua influencer di TikTok itu influencer yang berpengalaman. Banyak banget influencer-influencer yang kreator-kreator yang baru booming, tiba-tiba dapat ratusan follower, tiba-tiba dapat jutaan follower gitu ya, karena FYP beberapa kali. Mereka ini masih nggak ngerti bahwa ada settingan ini. Ini sebenarnya menutup rezeki para kreator dan influencer gitu ya. Yang harusnya kalau settingan ini itu nggak ada, sebenarnya kita bisa langsung DM ke influencer atau kreator kalau kita mau endorse. Tapi nggak seperti itu case-nya sekarang ini. Nah, oleh karena itu saya sangat menyarankan, karena fitur DM di TikTok ini sangat kurang optimal ya. Bukan cuma kurang optimal aja, tapi sangat kurang optimal ya. Karena jadi penghambat rezeki bukan cuma buat kita, seorang pemilik online shop, kalau mau DM ke mereka langsung dari TikTok nggak bisa. Tapi justru banyak influencer yang nggak ngerti, influencer-influencer yang baru booming tadi. Sebetulnya mereka tuh rezekinya terhambat karena banyak orang yang mau endorse mereka tapi nggak sampai message-nya. Karena ada limitasi tadi ya. Settingan yang secara default itu langsung disetting untuk yang bisa menerima DM adalah orang yang di follow back doang. Nah, jadi sarannya adalah TikTok seleb yang sudah besar sih udah ngerti ya, tapi teman-teman bisa memilih untuk chat lewat DM di Instagram. Jadi temukanlah Instagram mereka dan teman-teman DM dari Instagramnya mereka. Tapi sebelum melangkah kita untuk melihat gimana caranya DM-nya supaya anti dicuekin atau kontak komunikasinya supaya anti dicuekin, kita harus tahu juga nih strategi yang tadi sempat saya mention sedikit ya. Memiliki strategi backup, yaitu ada dua list yang untuk utama dan juga list yang untuk backup. Dan ini sebelum kita mengkontak influencer harusnya kita punya strategi ini dulu. Ini yang membuat banyak sekali orang yang mau endorse TikTok seleb, tapi biasanya udah mau dan udah ketemu TikTok selebnya siapa, tapi bisa jadi nggak endorse gitu ya. Kenapa? Karena nggak memiliki strategi ini. Yang pertama adalah kita harus memiliki list endorse yang utama dan list endorse yang backup. Gunanya apa sebetulnya? List endorse utama dan backup ini sangat penting menurut saya kalau kita mau sukses di dalam influencer marketing atau dalam endorsement. Karena memang nggak semua influencer itu namanya juga influencer ya. Kita berhubungan sama orang lain. Kita bukan di Facebook Ads atau Instagram Ads atau TikTok Ads yang kita menggunakan data dan dashboard aja gitu ya, kolak-kulik angka. Tapi di sini di influencer marketing atau di endorsement, kita ini berhubungan dengan orang lain. Nah, saat berhubungan dengan orang lain, pasti ada aja nih kejadian-kejadian yang membuat kita itu nggak jadi endorse. Entah karena ternyata influencer lupa posting lah, dan lain-lain ya. Dan di sini pentingnya kita punya dua list endorse utama ini. Nah, yang pertama adalah list endorse utama yang fungsinya memang katakanlah kita mau endorse ke satu orang. Kalau sekarang di bisnis saya ini, saya udah endorse-nya kalau per bulan itu bukan cuma belasan, tapi bahkan sampai kadang-kadang kita puluhan influencer. Dan ada yang kalau kita sebut tanda petik ya,
campaign influencer. Jadi campaign itu artinya satu hari itu di campaign yang sama, misalnya campaign tertentu itu lagi launching produk gitu ya. Kita nggak menggunakan cuma satu influencer. Katakanlah kita menggunakan waktu kemarin ini 20 influencer di dalam campaign yang sama di hari yang sama, misalnya seperti itu. Artinya kita nyarinya kan nggak cuma 20 itu aja. Kalaupun kita mau endorse hanya satu influencer, nyarinya nggak cuma satu influencer itu aja kan. Tapi katakanlah satu influencer yang kita cari, kita nyari dulu 5 orang. Lalu dari 5 orang ini ternyata cocok satu. Tapi jangan berhenti di situ. Dari 5 orang influencer ini, satu kita udah nyari, kita sediakan list endorse backup. Yang kedua ini, dari mulai nyari juga sampai backup untuk kita mau endorse. Jadi seakan-akan kita mau endorse-nya 2 sebetulnya ya. Tapi yang list endorse backup ini adalah backup kalau yang ini nggak jadi gitu ya. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi oleh karena itu kita sebagai seorang pemilik bisnis, pemilik online shop, business owner, jangan lupa bahwa kita harus punya 2 list. Satu, list endorse utama namanya. Kedua, list endorse backup. Kalau kita mau endorse satu influencer, artinya di sini kita mau dapat satu influencer. Di sini pun list endorse backup kita mau cari satu influencer lagi. Yang hampir fix ya. Jadi artinya kalau list endorse utama kita mau satu influencer ini nggak jadi, gagal entah karena apapun gitu ya. Kita masih punya backupnya satu di sini. Terbayang ya kenapa ini ada 2. Jadi ini seperti mirroring yang ini gitu ya. Tapi orangnya yang lain untuk backupnya kalau yang ini nggak jadi. Nah, dengan strategi ini, maka teman-teman nantinya kalau campaign yang lebih besar, influencer campaign itu kita cukup sulit mengelolanya nggak cuma satu orang. Kalau satu orang, misalnya saya mau endorse besok satu orang, ternyata gagal. Di hari itu yang sama, kita bisa nyari orang yang lainnya ya sebagai backupnya. Tapi kalau udah kita mau endorse sehari 20 influencer, dari 20 ada yang gagal 5 ya. Di hari itu kita mau nyari 5 orang. Agak sulit itu ya. Dan ini realitanya ya, praktisnya memang kita harus punya 2 list ini. Jadi setelah kita punya strategi ini, baru kita masuk ke strategi gimana caranya mengontak influencer supaya anti ditolak. Yang pertama adalah mengenai cara kita untuk kontak, baik itu dari email, dari DM, ataupun dari WhatsApp jika mereka memiliki kontak WhatsApp yang biasanya diletakkan di bio-nya dari TikTok Seleb tersebut ya. Sebelumnya saya mau remind juga teman-teman bahwa ini adalah overview dari course endorse-mastery.com yang saya miliki, yang isinya adalah tutorial step by step-nya juga. Tapi di sini kalau teman-teman menerapkan strategi yang barusan saya share tadi ya, itu aja udah bisa memperbaiki performa dari influencer marketingnya teman-teman kalau teman-teman sekarang masih terkendala dengan influencer marketing. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Kalau kita masuk ke dalam mengkontak influencer, maka langkah pertama adalah pastikan DM teman-teman, WhatsApp teman-teman, atau email teman-teman itu dibuka. Karena ada tahapan di mana kita harus membuat DM kita itu menarik buat mereka. Karena dalam sehari itu mereka menerima banyak DM, WhatsApp, ataupun email. Pilihlah channel yang mereka itu memang sukai. Kalau teman-teman di Instagram, teman-teman bisa lihat bio-nya, mereka sukanya mau dikontak dari mana? Apakah dari email, apakah dari WhatsApp? Itu mereka akan letakkan di dalam bio mereka. Setelah itu baru terapkan strategi yang selanjutnya ini. Yang pertama adalah pastikan WhatsApp, DM, atau email yang teman-teman kirimkan itu punya subjek ataupun kata-kata di dalam subjek lainnya itu ya. Di sini kan kalau email berarti ada subjek lain. Kalau WhatsApp berarti adalah kata-kata yang paling akhir yang mereka itu kalau misalnya ngelihat WhatsApp teman-teman itu apa tuh sebelum mereka buka WhatsApp kan kelihatan tuh kalimat pendeknya. Itu jadi subjeknya di WhatsApp. Atau kalau misalnya di DM, maka kata-kata yang terlihat sebelum mereka buka DM itu adalah kata-kata yang jadi penentu apakah dia akan buka DM teman-teman, WhatsApp teman-teman, atau email teman-teman. Pastikan tulisannya itu mengandung copywriting yang responsible. Artinya mereka mau respon gitu ya, mau tertarik untuk membuka chatnya, tertarik untuk membuka DM-nya, dan mereka mau tertarik untuk melihat lebih lanjut. Itu istilahnya responsible. Lalu selanjutnya, contoh seperti ini. Ini yang teman-teman biasanya nggak lengkapi. Pertama, di subjeknya pastikan kata-katanya mengandung kata-kata paid TikTok partnership. Ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak sekali influencer di luar sana yang menerima, katakanlah ada orang yang mengkontak mereka ngajakin kolaborasi tertentu. Ada orang lagi yang kontak mereka karena mau iko-ikoyan ya gitu. Saya mau dong Kak kirimin pulsa ke saya gitu. Itu juga ada gitu ya. Jadi artinya dari sekian banyak DM, WhatsApp, dan email, pastikan saat mereka ngelihat DM teman-teman, WhatsApp teman-teman, jelas konteksnya apa. Maka apapun yang teman-teman kirimkan subjeknya pastikan dilengkapi dengan paid TikTok partnership atau paid TikTok endorse. Jadi begitu orang lihat, oh yang ini nih mau endorse aku nih, itu baru dibuka sama mereka. Kebayang ya teman-teman ya? Jadi itu salah satu elemen penting yang membuat banyak sekali message teman-teman ini dicuekin oleh influencer atau seleb TikTok sebetulnya. Lalu kedua, lengkapi dengan specific and relevant message. Jadi message di dalam sini ini menentukan apakah teman-teman nanti akan direspon apa enggak. Kalau yang pertama ini tahap sini menentukan teman-teman akan dibuka atau enggak nih message-nya. Yang ini menentukan apakah teman-teman akan direspon atau enggak. Nah, detailnya ini ada di dalam endorse-mastery.com. Jadi, kalaupun
teman-teman sudah menerapkan ini, nanti diakhiri dengan kalimat tanya. Nah, maksudnya gimana nih kalimat tanya? Saya akan langsung masuk ke dalam mengakhiri dengan kalimat tanya supaya dibalas. Jadi 3 elemen utama ini, yang pertama supaya dibuka, yang ini supaya langsung tahu maunya apa, spesifik dan relevan. Lalu yang ini membuat teman-teman ini dibalas message-nya. Kan kita nggak mau mereka ini hanya ngelihat aja ya. Kita udah kirim message-nya di open, di read, tapi sama sekali nggak dibalas. Kita maunya mereka ngelihat message-nya lalu dibalas dong Kak, gitu kan ya. Jadi itu membuat kita harus punya strategi waktu lagi ngirim message, apa yang harus diletakkan di akhir kalimat supaya mereka betul-betul balas. Jadi inilah strateginya. Ada yang do and don'ts, ada yang disarankan dan jangan sampai teman-teman melakukan itu, dan juga ada rekomendasinya. Nah, ini dia. Yang pertama adalah jangan teman-teman mengakhiri dengan kalimat titik. Jadi mohon diinfo ya Kak jika tertarik titik. Atau silahkan dibalas ya Kak jika tertarik titik. Atau feel free ya Kak, silahkan kalau mau bertanya ya Kak titik. Ini biasanya ciri-ciri teman-teman bertanya ke influencer tapi tidak dibalas. Kenapa? Karena kalau ada yang lebih menarik yang seperti yang di bawah ini, mereka akan membalas yang ini duluan. Tapi aku ngirimin yang ini dibalas kok, mungkin masih rata-rata kayak gini. Tapi begitu teman-teman menerapkan yang ini, teman-teman akan dibalas duluan. Jadi apa itu? Akhiri dengan tanda tanya, teman-teman. Nah, orang kalau ada kalimat tanda tanya, inginnya langsung pengen balas. Misalnya, Kak, apakah kalau format kerjasama ini cukup oke nggak untuk kakak? Pasti dia mau jawab oke atau nggak oke, atau ada kekurangan lainnya. Ataukah, apakah kakak tertarik nggak kalau kolaborasinya seperti ini? Dia akan balas oke atau nggak oke, atau mau nggak kakak melanjutkan diskusi ini lebih lanjut kalau ini formatnya partnership misalnya sama influencer. Jadi di sini terbayang ya teman-teman ya, ada 3 tahapan utama saat kita mau kontak si seleb TikTok supaya nggak dicuekin. Tadi pertama kita udah tahu cara mengkontak seleb TikTok itu nggak semuanya bisa lewat DM di TikTok. Biasanya lewat Instagram, lalu channel yang mereka ingin pilih sebetulnya. Lalu kedua dari situ, ikuti format 3 step ini supaya 3 step ini membuat teman-teman anti dicuekin sama seleb TikTok ya. Yang pertama adalah awalnya, tadi kan udah masuk ke awal, lalu isinya itu ada di endorse mastery. Lalu mengakhirinya itu dengan tanda tanya dan biasanya dengan ajakan untuk ke tahap yang selanjutnya lagi. Apakah itu kalau kita partnership kolaborasi bareng, berarti yuk kita mau nggak Kak melanjutkan diskusi lebih lanjut setelah ini gitu. Atau kalau misalnya simple mau cuma paid promote aja atau endorse biasa aja, ya udah gimana Kak kira-kira bisa di publish kapan Kakak cocok jadwalnya, tanda tanya gitu ya. Jadi itu membuat teman-teman message-nya itu pertama dilihat iya, dan juga dibalas message-nya, itu yang paling penting ya teman-teman. Lalu yang terakhir untuk memastikan bahwa teman-teman nggak cuma dilihat dan dibalas saja, tapi juga berhasil endorsementnya. Nah, ini yang jarang dibahas oleh banyak orang. Bahwa punya sistem reminder khusus untuk influencer yang teman-teman ingin endorse. Saya menerapkannya adalah reminder sistem ini saya terapkan supaya memang betul-betul kita endorsementnya jadi. Kenapa? Karena 80% sales require average 5 follow up in order to close the deal. Maksudnya gini teman-teman. Jadi kalau kita mau jualan, biasanya ketemuan pertama itu kan mereka nggak langsung beli ya. Artinya tadi ada statistiknya mengatakan 80% dari penjualan itu biasanya terjadi waktu kita follow up ke calon customer. Influencer pun sama. Influencer ini kalau kita baru kontak sekali dan dia cuma read, kita harus kontak lagi. Apakah dia udah melihat belum message yang kita kirimkan. Lalu kita kontak lagi supaya dia ada ingat yang kita pernah kontak, lalu dia ngebales message kita. Lalu kita kontak lagi gitu ya. Jadi membutuhkan paling nggak 5 follow up. Dan ini yang jarang dimiliki oleh banyak teman-teman yang mau endorse, tapi kok ternyata aku udah milih influencernya tapi kok nggak jadi endorse gitu ya. Apalagi ini terjadi di influencer yang besar, karena mereka influencer yang besar itu sudah punya list banyak online shop yang mau endorse ke mereka. Jadi memang butuh kita punya reminder system. Nah, reminder system ini yang saya terapkan adalah teman-teman pastikan teman-teman memiliki Google Sheet, memiliki cara untuk teman-teman nge-remind di influencer yang sudah pernah teman-teman kirimkan message-nya itu. Ibaratnya follow up strategi ini, atau tadi reminder system itu follow up strategi ini, itu penting teman-teman. Kenapa? Karena kan jangankan influencer ya, jangankan influencer atau seleb TikTok, bahkan kita pun punya banyak message kan, punya banyak chat di WhatsApp teman-teman. Ada email-email yang kalau di kantor atau di kampus itu kita harus reply, tapi belum sempat kita balas. Setuju ya teman-teman ya? Jadi jangankan influencer yang besar tadi yang kita harus remind, kita sendiri pun kadang-kadang di WhatsApp kita udah baca tapi kita lupa balas ya. Nggak punya waktu, lagi sibuk. Atau kita punya email, kita udah tahu ada email masuk, udah ada notifikasinya beberapa email, tapi kita belum sempat buka emailnya. Kita aja sebagai orang normal pun juga sama seperti itu. Influencer akan lebih sibuk lagi, dan itu karena itulah banyak sekali, banyak online shop, banyak pebisnis
yang dia mau endorse tapi nggak bisa endorse, gagal sampai endorse, jangankan endorse, bahkan sampai bisa dibuka message-nya saja, sampai bisa lancar untuk endorsement-nya aja tidak terjadi. Itu karena nggak punya follow up system ini. Step terakhir setelahnya adalah untuk memastikan influencer itu udah oke, udah teman-teman sudah kontak, udah di follow up, udah mau endorse, tapi ternyata endorsementnya gagal, nggak sesuai dengan, bukan gagal performanya ya teman-teman ya, tapi nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, brief dari kita atau kemauan kita mengenai brand kita, nggak dieksekusi dengan baik oleh influencer. Kenapa biasanya? Karena nggak ada summary diskusinya. Kalau orang official istilahnya kontrak ya, tapi kita nggak perlu yang official banget. Yang penting teman-teman dikasih summary aja diskusinya. Jadi rangkuman dari pembicaraan yang teman-teman udah saling kontak menggunakan WhatsApp ataupun media lainnya, teman-teman summary-in supaya mereka dapat idenya sebetulnya apa kebutuhan dari teman-teman itu. Dan ini sering sekali kejadian, influencernya oke-oke aja, mungkin asisten dari influencer itu oke-oke aja, kita sebagai online shop, kita sebagai business owner merasa, oh dia udah paham nih, kita tinggal terima aja hasil dari influencernya, kita tunggu. Ternyata begitu dia post ke akunnya dia gitu ya, wah kok kayak gini hasilnya ya, ternyata dia kok nggak melihat dan nggak sesuai dengan apa yang saya jelaskan di chat ya. Terus jadi berdebat, kita jadi komplain ke influencernya. Ini biasanya kejadiannya yang bisa kita hindari. Dengan apa kita hindarinya? Begitu selesai dibuka sama dia, mereka udah merespon, lalu kita diskusi singkat mau endorse seperti apa, teman-teman harus summary-kan secara simpel aja. Nggak perlu kita punya kontrak yang official ya, tapi harus disamerikan secara simpel. Summary ini biasanya nanti digunakan waktu influencer itu mau take video teman-teman atau endorse teman-teman, dia akan lihat summary ini. Supaya nanti summary ini dia lihat, dia punya ide yang tepat, kita maunya kayak gimana. Kebayang ya teman-teman ya? Jadi inilah resep atau cara, jurus supaya teman-teman begitu mau endorse TikTok Seleb, nggak dicuekin. Begitu teman-teman sudah dilihat message-nya, teman-teman follow up, lalu masuk ke proses diskusi. Setelah itu teman-teman juga pastikan bahwa hasil akhirnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan membuat summary tadi. Nah, semoga cara ini bisa berguna buat teman-teman dan meningkatkan rasio teman-teman untuk menggunakan TikTok Seleb yang memang lebih menantang ya, karena banyak sekali influencer-influencer baru di TikTok yang belum terbiasa untuk menerima kerjasama endorse dari bisnis ataupun dari online shop, nggak seperti di YouTuber ataupun di selebgram yang udah lebih biasa karena sudah lebih lama juga mereka jadi influencer. Semoga tips ini bisa berguna buat teman-teman, dan jangan lupa kalau sampai saat ini Anda belum subscribe ke channel Yosef Abbas, Anda akan ketinggalan tips yang seperti ini ya, tips-tips penting seperti yang ada dalam video ini. Jadi saya ajak Anda sekarang juga buat subscribe channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips terbaru seputar bisnis, marketing, dan terutama seputar online marketing untuk meningkatkan bisnis Anda ke depannya. Sampai jumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!